Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mia Magdalena Ruku. Saya dari jurusan Teknik Kelautan, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Riani Pratiwi STMT. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi seminar kerja praktek saya dengan judul Manajemen Tahapan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Rawa Kebun Jeruk Kabupaten Sabas. Pengertian irigasi. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 TRTM 2007, disebut bahwa jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi merupakan prasarana irigasi yang terdiri atas bangunan dan saluran air beserta pelengkapannya, yang berfungsi menyalurkan air dari sungai atau bendungan ke lokasi perkebunan secara periodik, guna mencukupi kebutuhan air bagi tanaman tersebut. Berdasarkan letak dan fungsinya, saluran irigasi dibedakan menjadi beberapa, yaitu saluran kolektor, saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Kemudian data administrasi proyek. Nama proyeknya sendiri yaitu Pekerjaan Rehabilitasi Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Rawa Kebun Jeruk Kabupaten Sambas. Pemilik proyek Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1, konsultan CP Jamrut Ria Kreasi Tama, kontraktor PT Tiara Waringin Manunggal. Dan nilai kontrak proyek ini sebesar 60 miliar 131.950.000 rupiah. Selanjutnya, struktur organisasi proyeknya dapat dilihat dari bagian berikut ini, di mana pemilik proyek yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1. Konsultan perencananya yaitu CP Jamrut Gria Kreasi Tama. Untuk konsultan pengawasnya juga CP Jamrut Gria Kreasi Tama, dan kontraktornya PT Tiara Waringin Manunggal. Kemudian lokasi kerja praktek. Lokasi kerja praktek ini merupakan peta lokasi kerja praktek saya yang berada di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Tujuannya untuk mengetahui proses manajemen tahapan pekerjaan proyek rehabilitasi peningkatan fungsi jaringan irigasi rawa Kebun Jeruk Kabupaten Sambas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat yang digunakan pada proyek, yaitu ada beberapa. Yang pertama, ekskavator. Dalam proyek ini, ekskavator yang digunakan ada dua jenis, yaitu jenis standar dan jenis long arm. Ada gerobak arto, pembelok besi, gunting besi, pompa air, dan molencor. Selanjutnya, materi yang digunakan pada proyek, yaitu ada cerucuk. Cerucuk yang digunakan pada proyek ini memiliki diameter 8-10 cm dengan panjang meter. Kemudian ada semen, ada pasir, dan ada batu. Ada balok kayu, mutriplek, plastik cor, dan ada baja tulangan. Untuk baja tulangan sendiri yang digunakan memiliki dua ukuran, yaitu dengan ukuran diameter 6 mm dan 10 mm, beserta material yang digunakan adalah kawat. Kemudian, untuk tahap pelaksanaan konstruksinya sendiri ada 9 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan bopleng, 2, pembuatan kisdap, 3, pekerjaan galian dan timbunan tanah, 4, pekerjaan sheet pile, 5, pekerjaan pondasi, 6, koperan dan lantai beton bertulang, 7, pekerjaan dinding tegak dan sayap beton bertulang, 8, pekerjaan jembatan pelayanan, 9, pekerjaan rumah pintu dan daun pintu. Berikut merupakan gambar untuk pemasangan bopleng. Untuk pekerjaan pemasangan bopleng sendiri merupakan pekerjaan yang pertama kali harus dilakukan dalam proyek.
yang bertujuan untuk memberikan informasi bahwa di lokasi tersebut sedang berlangsung kegiatan pembangunan. Kemudian pekerjaan pembuatan kisdam. Ini merupakan gambar dari proses pembuatan kisdam. Kisdam sendiri merupakan tanggul yang bertujuan menahan air dari hulu maupun hilir agar tidak masuk ke dalam area pekerjaan. Kisdam dapat dibuat dari timbunan tanah yang dipadatkan atau papan-papan yang disusun seperti dinding dengan dilapisi terpal. Kemudian ada pekerjaan galian dan timbunan tanah. Berikut ini merupakan gambar dari pekerjaan galian dan timbunan tanah. Pekerjaan galian dan timbunan tanah bertujuan untuk mempersiapkan pekerjaan berikutnya, yaitu pemancangan seat pile dan fondasi. Tanah timbunan juga digunakan untuk memperkuat kisdam agar tidak mudah rusak. Pekerjaan galian dilakukan sedalam kurang lebih 65 cm. Kemudian pekerjaan seat pile. Pekerjaan seat pile sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pembesian. Pembesian merupakan perakitan baja tulangan sesuai dengan bentuk seat pile yang akan dicetak. Kemudian pekerjaan backcasting, di mana pekerjaan backcasting pada tahap pekerjaan seat pile yaitu pekerjaan pembuatan cetakan sementara seat pile yang bertujuan untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk. Kemudian pembongkaran backcasting. Pembongkaran backcasting dilakukan apabila beton tanah mengeras. Kemudian pemancangan seat pile. Untuk pemancangan seat pile dilakukan secara manual oleh beberapa pekerja yang dibantu dengan katrol atau beberapa alat lainnya seperti cerucuk dan papan. Seat pile sendiri ditancapkan sebanyak 32 buah dengan sisi 16 di bagian kiri dan 16 di bagian kanan. Kemudian untuk pekerjaan fondasi ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pengadaan cerucuk, di mana cerucuk yang digunakan berdiameter 8-10 cm dengan panjang 4 meter. Tahapan yang selanjutnya yaitu pemancangan cerucuk. Setelah pengadaan cerucuk selesai, maka pemancangan dapat dilakukan. Kemudian urugan pasir alas fondasi dengan tinggi 15 cm. Kemudian tahapan selanjutnya pembuatan lantai kerja. Lantai kerja bertujuan untuk memudahkan pekerjaan berdiri di atas lahan datar. Selanjutnya pekerjaan koperan dan lantai beton bertulang. Pekerjaan koperan yaitu pekerjaan pengecoran pada baja tulangan yang berada tepat di atas seat pile. Tujuan pekerjaan koperan sendiri untuk menahan terjangan air dari bawah melalui celah tanah dan bangunan. Pekerjaan lantai beton bertulang merupakan pekerjaan beton yang dikombinasikan dengan baja tulangan dengan luas dan jumlah tulangan yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada pekerjaan dinding tegak dan sayap beton bertulang. Dinding tegak merupakan dinding beton penopang jembatan pelayanan pintu air yang terletak di tengah-tengah bangunan. Kemudian sayap beton bertulang merupakan bagian dari bangunan pintu air yang menopang pada bagian kiri dan kanan bangunan. Kemudian ada pekerjaan jembatan pelayanan. Jembatan pelayanan ini merupakan bagian bangunan pintu air berupa lantai atas. Dan yang terakhir, pekerjaan rumah pintu dan daun pintu. Rumah pintu merupakan bagian atas bangunan pintu air yang terbuat dari kayu. Rumah pintu berfungsi untuk melindungi stang ulir dari cuaca buruk seperti hujan agar tidak berkarat. Kemudian daun pintunya merupakan bagian bawah pintu air yang bisa dibuka dan ditutup. Daun pintu ini berfungsi untuk
menahan air atau mengeluarkan air dari saluran ke daerah perkebunan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, perencanaan pintu air ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air kebun jeruk di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Yang kedua, ketahanan pintu air sangat ditentukan oleh faktor lingkungan pada saat beroperasi. Yang ketiga, dimensi pintu air tergantung pada ketinggian muka air maksimum masing-masing ruas saluran. Hal ini agar dapat mengurangi pemborosan pada saat pembuatan konstruksi pintu air, agar pintu mampu menahan sesuai beban dengan tekanan air yang diterima masing-masing pintu. Kemudian konstruksi pintu air ini menggunakan beton bertulang. Yang kelima, pintu air ini yang digunakan dalam proyek ini yaitu jenis pintu air manual dengan 2 daun pintu sebanyak 6 titik pintu air. Yang keenam, suatu proyek bisa berjalan dengan lancar menuju tujuan proyek dengan spesifikasi dan yang telah ditentukan di awal, maka diperlukan manajemen proyek yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tahapan pekerjaan proyek rehabilitasi peningkatan jaringan irigasi rawa kebun jeruk Kabupaten Sambas. Tahap awal dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan kisdam dan pengocoran seed file. Kisdam adalah bangunan penahan air agar tidak langsung masuk ke daerah irigasi yang dibangun, sehingga dibuatlah saluran pembelok sebagai aliran baru air. Pembuatan saluran pembelok. Saluran pembelok ini dibuat untuk mengganti arah aliran agar tidak melewati tempat pekerjaan berlangsung. Yang ketiga, pemasangan seed pile. Pemasangan seed pile merupakan tahapan awal untuk fondasi pekerjaan pintu air. Pemancangan seed file dilakukan secara manual oleh pekerja. Jumlah seed file yang digunakan ada 16 buah setiap sayap kiri dan kanan pintu air. Kemudian lantai kerja. Lantai kerja digunakan untuk memudahkan pekerjaan di satu tempat ke tempat lainnya. Pembersihan tiang dan dinding. Kegiatan ini dilakukan sebelum pengecoran lantai atas. Selanjutnya, proses pengecoran lantai atas. Dilakukan seperti video berikut. Proses pengecoran dilakukan setelah pekerjaan pembersihan tiang dan dinding. Agar proses pengecoran lebih cepat, para pekerja membuat jembatan pelayanan seperti video sebelumnya. Kemudian pekerjaan plesteran. Dilakukan pembersihan dan penyemprotan air pada dinding yang sudah siap diplester dengan ketebalan 1,5 cm. Pekerjaan rumahan. Selanjutnya, pekerjaan rumahan berfungsi untuk memperlambat korosi pada kemudi pintu air manual agar tidak terkena hujan secara langsung. Pekerjaan daun pintu. Daun pintu merupakan pekerjaan terakhir yang dilakukan pekerja yang berfungsi sebagai pembuka dan penutup air di daerah tersebut agar tidak terjadi banjir dan bisa dimanfaatkan untuk pertanian sekitar.